dulu ya, waktu dulu ya. Oh, sekarang kan pola udah beda lagi. Nah kan sekarang agen properti, ya kan agen properti sering-seringlah konten, sering-seringlah eksis. Misalnya kalau kayak agent, itu kan ada agent yang mereka sendiri, sama ada yang gabung ke apa ya namanya, kantor kan? Kantor properti agent ya. Iya. Nah itu sebenarnya lebih better mana sih Pak? Kalau untuk orang-orang baru yang misalnya dia mau jadi agent properti, gitu, tapi dia nggak tahu cara mulainya seperti apa, dan dia belum punya target siapa yang mau dijual, gitu. Nah itu gimana Pak? Hari ini teman ngobrol saya adalah seorang yang sangat spesial, presiden dari Rahasia Investasi Sukses, founder dari XYZ Billiard, dan juga masih banyak lagi bisnisnya. Jadi siapa lagi kalau bukan Bapak Ruby Herman. Halo Bapak, gimana kabarnya? Baik Rizka, thank you so much. Terima kasih juga atas waktunya. Sudah mau berbagi di sini juga. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak itu kan terkenal sebagai motivator properti ya. Semua orang kalau kenal Bapak langsung luar biasa banget. Nah, kenapa awal mulanya Bapak milih bisnis di dunia properti? Oke, sip. Thank you so much, Rizka. Nah, ini berawal dari waktu itu SMA tuh. Waktu SMA, saya bingung kan. Masih bingung lah, ini arahnya mau kemana gitu kan. Biasalah, mungkin belum tahu. Kalau dulu kan pengennya lihat terinspirasi oleh siapa, pengennya jadi apa. Betul. Ya, waktu SMA itu kayak masih galau nih. Wah, lihat orang sukses seperti apa. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak Gen Z kayak content creator atau YouTuber, TikToker sekarang lagi kan. Nah, kalau dulu kan belum zamannya itu tuh. Kita lihat apa yang bermanfaat buat masyarakat atau yang keren nih. Dulu saya inget tuh ya, awal-awal wah nonton TV itu, di manajer keren ya, jas, dasi gitu kan, kantornya di daerah SCBD gitu kan ya. Kalau lihat di SMA kan waktu zaman sinetron gitu ya, itu kurang lebih mungkin sekitar 25 tahun yang lalu lah gitu kan. Wah, nah itu pikirannya, wah kalau misalnya itu asik nih gitu kan. Nah, tapi kan saya masih bingung, jadi pilihnya jurusan IPA. Apakah nanti mau ke dokter atau apa, tapi nggak ada kepikiran urusan lain, IPA dulu yang kan urusan belakangan. Nah, selesai kuliah, di kuliah juga masih bingung apa nih jurusan yang paling cocok gitu kan ya. Nah, kebetulan lihat paman saya bergerak di bidang properti. Oh. Iya. Developer? Bukan developer, tapi bantuin memasarkan. Oh oke. Agent berarti. Nah, waktu itu bilangnya ya agent lah, agent. Itu waktu itu ada trade center yang jualan trade center gitu kan. Wah, saya lihat, wah enak banget ya. Gitu, ini kayak marketingnya yang dicari orang, gitu kan. Orang beli berebutan gitu. Wah, ini kayaknya bagus nih, gitu kan. Akhirnya saya terinspirasi hal tersebut, jadi fokusnya ke properti. Dari tahun berapa itu? Waktu itu tahun 2002. Oh, udah 20 tahun. 23 tahun ya, 23 tahun yang lalu ya itu. Ya kan 23 tahun yang lalu. Nah, kemudian wah, berawal saya coba apply di agensi marketing yang dekat rumah waktu itu. Karena gini, betul orang tua saya ya suka beli properti. Jadi kalau ya orang tua saya merantau nih, kalau merantau ya karena merantau kan uangnya juga terbatas gitu kan ya. Nah, kumpulin, betul orang tua saya menjahit ya. Jadi dapat hasil nabung, nyimpannya beli properti. Jadi beli rumah satu, rumah kedua, rumah ketiga, terus ruko gitu ya. Itu rumahnya untuk disewakan lagi? Untuk disewakan kembali. Oh, oke. Iya, untuk disewakan kembali, terus di ruko, berlanjut ya. Terus saya lihat, wah lumayan juga nih karena paman saya jualin properti, gitu kan ya. Terus orang tua saya suka beli properti. Ya udah, saya udahlah fokus aja di
jadi pemasaran properti waktu itu dekat rumah dan di Roxy. Nah saya Roxy ITC, iya, Permata Hijau ya? Bukan, ITC Roxy Mas dulu. Roxy Mas, nah, itu di ITC Roxy Mas itu ada, lalu saya dapat selebaran itu buka kesempatan untuk menjadi marketing agent properti. Udah saya melamar tuh. Jadi waktu itu nggak gaji, Bang. Komisi. Sistemnya komisi, nggak ada gaji, ya kan, sistem komisi. Wah, saya suka nih, ya kan, karena tadi peluang income-nya unlimited. Betul. Unlimited income. Wah, saya melihat paman saya kan, intinya gaji gitu kan ya, kerja gaji. Kalau ini nggak ada gaji. Gitu. Jadi basically based on komisi. Semakin Anda rajin, semakin banyak komisinya, bisa kata gitu ya. Tapi rajin aja nggak cukup. Harus bisa koneksi. Iya, koneksi juga faktor-faktor X lainnya. Nah, dari situ mulai tuh. Jadi berawal dari agent sebut ya, gabung di agent sebut. Nah, terus saya ajak teman-teman lagi, kebetulan ajak teman-teman ikutan di situ. Jadi bikin tim. Nah, kebetulan momentumnya bagus. Ada penjualan developer yang lagi hype banget gitu kan. Itu jualannya bener. Apa yang saya lihat, kayak paman saya lihat, saya dapat momentum itu gitu. Kayak kacang goreng gitu. Kacang goreng. Itu pembelinya yang ngantri, saya dikumputin pembeli gitu. Jadi waktu itu mungkin waktu 2003 ya, sampai kurang lebih 2007, luar biasa. Itu pas banget saya dapat momentumnya, gitu. Penjualan waktu itu penjualan apartemen ya, itu laris manis. Dulu kan masih landed, dulu, tapi begitu ada konsepnya apartemen dulu yang harganya terjangkau lah, affordable gitu kan, wah itu diminatin banget. Karena dengan di apartemen kan punya fasilitas, security-nya 24 jam dan lain-lain, itu diminatin. Nah itulah jadi momentum cikal bakal saya setelah jadi agent, terus udah gitu sempat juga bergabung di developer, ya. Tapi sifatnya lebih ke bisnis. Kayak agency itu sebenarnya kayak wira swasta kan. You perform, you get more gitu kan. You nggak perform ya udah gitu kan. Nah jadi apa yang saya geluti lebih ke arah sana. Nah kalau tadi kita bilang kok banyak kan dikenal sebagai motivator properti. Nah sebenarnya saya sebagai kayak konsultan, pertama saya kayak konsultan. Jadi waktu tahun 2009 itu saya mendirikan konsultan bareng teman-teman. Rent property. Iya, yang rent property itu. Ya, jadi ada kesempatan untuk bikin konsultan. Jadi banyak sekali di luar sana yang susah jualan. Ya. Nah, konsultan dibutuhkan apa nih? Beresin yang susah jualan. Beresin yang problem. Nah, gimana mengubah problem ini, solusinya apa? Akhirnya bisa jualan dan meningkat gitu kan ya, dapat income lah ya, gitu kan. Nah, kemudian selain saya jadi konsultan, saya juga mengedukasi sales atau agent properti lainnya. Karena saya demen berbagi gitu kan ya. Nah, awal demen berbagi saya lihat gini. Dulu waktu zaman saya cuma foto-foto doang. Masarin properti cuma foto, posting. Sekarang video ya. Nah, waktu zaman kalau sekarang udah banyak banget kan. Waktu kurang lebih 2012 gitu, saya lihat banyak YouTuber dulu ya, dulu YouTuber itu banyak bikin konten, ya, di post di YouTube. Nah, waktu zaman itu juga developer iklan yang menggunakan budget besar itu di TV. Di TV sekali iklan itu mungkin bisa 1-2 miliar. Produksi dan iklan di TV-nya gitu kan. Memang waktu zaman itu memang di TV itu hit sekali gitu, hit sekali. Properti yang dahsyat, iklan di TV. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya developer yang mungkin budgetnya nggak sebesar gitu ya, nggak sebesar itu ya. Nah, akhirnya saya pikirkan jadi solusi gitu. Jadi belajar, saya autodidak tuh liatin dari itu gimana nih cara ngeditnya, gimana cara menyatukannya, gimana cara angle-angle yang ininya. Jadi belajar pakai HP dulu waktu itu. Jadi gunain pakai HP, maksimalin, ya plus minus ya waktu itu. Nah, kayak sekarang nih kamera 3 nih. Dulu cuma pakai HP 1 aja, ceplok gitu. Suara mesti deket-deketan karena ngandelin suara dari
HP. Kalau sekarang ada mic kan, gitu kan. Lighting ya kita seadanya kalau bisa ngaduk ke cahaya supaya dapat itu biar cerah biar cerah gitu kan. Jadi waktu itu emang seadanya ya seadanya, which is itu kurang lebih ya 13 tahun yang lalu nah, tapi itu impact ya pada zamannya waktu itu ya karena yang lain masih foto saya udah video wah langsung bisa ratusan ribu sampai 1 juta view dan impactfulnya banyak yang nanya, banyak yang ini gitu. Nah, saya jadi salah satu orang yang memberikan terobosan awalnya. Nah, lalu saya diundang untuk ngajarin. Ya kan, gimana ngajarin? Nah, itulah saya keliling ngajarin dari property agent, dari kayak member broker atau prinsipal-prinsipal. Saya sempat diundang ke Surabaya untuk sharing ke 750 agent properti. Nah, saya nggak takut desain gitu. Jadi saya bisa nih, saya ajarin gimana cara ngeditnya pakai HP gitu awal-awal. Kenapa nggak takut disaingin? Ya kan? Ada agent lain yang tiba-tiba prestasinya lebih meningkat gitu? Nah, kalau menurut saya rezeki nggak mana. Dengan the more you give, the more juga yang receive. Jadi saya banyak dikenal oleh business owner dan lain-lain gitu. Saya ya udah sharing aja. Jadi saya ingat juga tuh pernah diundang gitu kan, selain yang di situ pernah juga diundang ke Raja Ampat untuk apa sharing properti sharing tentang properti, terus gimana bikin konten, gimana ini, wah bayangin Raja Ampat dulu ya kan mau kesoalnya harganya udah kayak keluar negeri gitu kan, bisa seperti itu kan. Nah itu dapat kesempatan gara-gara bikin konten, gara-gara sharing bikin konten, ya udah terus dapat undangan kemana lagi. Nah karena saya kebetulan bidangnya konsultan, jadi saya bisa ngatur bagi waktunya. Oh waktu yang ini saya meeting. Jadi saya juga punya etika, kalau saya punya jadwal-jadwal tertentu yang fix nggak bisa diganggu-gugat. Yang meeting sama project gitu, meeting sama projectnya itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau misalnya kayak weekend atau apa, nah itu masih bisa. Iya diatur lagi. Bisa diatur. Nah dari situ saya karena sering berbagi, nah jadi saya diundang salah satunya ada finansialku.com ya. Kemudian juga Rumah 123 ya. Jadi untuk sharing di Rumah 123 saya diberikan kesempatan ada program namanya Kata Ruby. Di Kata Ruby ini bahas tentang problematik di dunia properti. Jadi netizen atau para property people-nya bertanya, saya menjawab. Nah itu berlanjut terus berlanjut dan akhirnya ini yang saya dikenal sebagai tadi motivator properti, karena memberikan motivasi untuk beli properti. Tapi selebih dari itu, saya punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Betul. Jadi mengedukasi anak-anak muda supaya yang minimal bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Iya. Gitu. Ya, jadi kan kita tetap namanya kebutuhan tempat tinggal itu tetap utama, gitu kan. Ya kalau balik lagi saya selalu bilang kebutuhan utama sandang makan papan gitu kan. Nah papan ini ya udah mutlak, mau gimana pun tetap. Nah minimal tadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nanti kalau udah masa pensiun minimal nggak kontrak lagi atau nggak ngekos atau nggak numpang gitu kan ya. Nah, minimal punya tempat sendiri lah gitu. Yang sampai nanti akhir hayat ya bisa tinggal di situ. Iya gitu. Jadi saya mengedukasi. Nah banyak kan realitanya banyak orang yang saya lihat sendiri di network pertemanan atau apa, saya lihat sendiri waktu itu banyak sekali yang udah pensiun nggak punya properti. Ya kan akhirnya stres. Kadang uang pensiunnya juga terbatas atau habis gitu kan. Ya akhirnya tadi mungkin minta tolong sama anak sendiri lagi berjuang gitu kan. Kalau anaknya mampu, kalau anaknya lagi berjuang juga sulit kan. Terus anaknya punya keluarga lagi. Anaknya punya keluarga. Nah itulah akhirnya banyak muncul kan namanya sandwich generation. Iya betul. Yang orang tuanya gencet ke anaknya juga digencet dari anaknya lagi gitu kan. Gitu kan, jadi banyak belum sama pasangannya. Belum, itulah. Belum sama lingkungannya. Belum yang istilah kata sekarang ini kan kalau lihat di media sosial FOMO. Ya kan, ini yang terjadi dan this is a big problem. Nah, kalau buat saya ya jadi saya muncul tadi gerakan mudahkan punya properti ini mengedukasi pentingnya punya properti yang sesuai sama penghasilan, ya, kemampuan dan kita punya kebutuhan. Gitu. Jadi mesti dibalance. Nah karena gini, banyak juga yang orang, wah
gue pengen punya properti nih, tapi dia beli propertinya yang nggak sesuai sama kemampuan dia. Akhirnya dia dibuang, akhirnya dia nunggak, akhirnya dia wah disita sama kita bicara ya soal KPR. Wah, KPR itu bunganya kalau KPR komersil bukan yang subsidi, itu bunganya floating. Oke, saya edukasi juga tuh, bunganya floating, nggak selamanya bunganya fix gitu. Dia itu bisa meningkat gitu. Nah, saya jelasin di situ gitu. Ya, jadi teman-teman, saran saya untuk beli properti paling 20% gitu dari income-nya ya. Jangan berlebihan, kadang dipaksain. Oh tenang, nanti kan gajinya naik. Betul, tapi kalau kita alokasinya 60% dari income kita, belum tentu gaji kita naiknya sebesar itu. Iya. Terus nggak tahu kedepannya ada tragedi, tiba-tiba di PHK, dikeluarin. Iya, dan lain-lain. Akhir tadi. Iya, sakit. Itu namanya, saya bilangnya property trap. Karena resikonya dari pilihan kita sendiri. Property trap, kita kena jebakan yang kita create sendiri gitu. Betul. Karena kenapa? Tadi nggak sesuai sama kemampuan. Nah, banyak di TikTok, wah KPR jelek, KPR ini. Padahal tadi sebenarnya nggak ada yang jelek, tapi tergantung kemampuan tadi gitu. Betul. Sekarang kalau bilang KPR jelek, loh udah dikasih kok propertinya, bisa dipakai, Anda tinggal gunain semaksimal mungkin. Karena gini loh, banyak ketika kita bisa memaksimalkan properti yang baik, itu income-nya luar biasa. Iya, betul. Income-nya luar biasa. Kita di mana kita bisa ya pakai gitu kan, kita bisa membangun mimpi kita lewat di properti tersebut gitu kan ya. Nah, itu. Nah, akhirnya saya sering edukasi, sering sharing. Nah, banyak sekali yang kayak konsultasi gitu kan, konsultasi semuanya free. Semuanya free kecuali ada IO bikin kelas gitu kan. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau kayak di Rumah 123 semuanya free karena semua disponsori oleh Rumah 123. Jadi banyak sekali yang bertanya, terus kita bikin kadang gathering gitu kan ya. Terus istilahnya semuanya adalah edukasi. Beli propertinya di mana terserah. Tapi paling saya kasih tips-tips beli propertinya yang tadi sesuai sama kemampuan, ya sesuai sama kebutuhan, dan carilah developer yang terpercaya. Dan saran saya for the first time untuk membeli properti, first timer, belilah yang udah ready. Wah, waktu itu saya bikin statement yang di luar, banyak kan developer yang belum ready gitu. Tapi saya bilang masih tanah ya? Tergantung gitu kan ya. Tapi balik lagi, kalau first timer better yang udah ada. Supaya apa? Ya jangan sampai ada risikonya. Risikonya banyak sekali developer bodong gitu kan ya. Mangkrak. Iya, mangkrak. Akhirnya duit segitu-segitunya hilang. Iya kan, kalau misalnya first timer kan dengan udah ada propertinya udah langsung pindah, udah langsung pakai. Iya. Gitu sih. Properti sekarang juga nggak terlalu mahal juga sih sebenarnya cicilannya ya. Iya. Kemarin saya sempat ditawarin di daerah Cengkareng, itu sebulan cuma 3 jutaan. Iya. Gitu. Tapi hati-hati, 3 jutaan itu mungkin untuk tahun pertama. Ya itu kan biasanya KPA ya, kredit peningkatan apartemen. Biasanya 3 juta itu pertama, tahun pertama. Tahun keduanya bisa kenaikan, ketiga ada kenaikan, keempat ada kenaikan. Gitu sih. Floating. Oke. Terus nih Pak, kan kalau ini baru pertanyaan pertama ya? Iya, baru pertanyaan pertama, udah banyak banget inspirasinya. Nah, kalau dulu Pak Ruby kan katanya masuknya pas momennya gitu kan. Kayak dulu juga saya sering banget kayak lagi jalan terus ada pamflet di mana-mana gitu tentang perumahan, ada dulu yang cukup terkenal yang sekarang agak macet. Itu kan dulu viral banget gitu kan. Nah, kalau sekarang itu kan banyak banget yang teman-teman saya yang bilang bahwa properti lagi sulit nih zamannya di tahun 2025 ini gitu. Nah, itu tanggapan Bapak gimana? Oke, nah balik lagi. Menurut saya ini balik lagi supply demand. Ya, kalau saya menganggap yang tadi dari data yang ada bahwa 2019 saya mengatakan ada 81 juta anak muda ngambil properti, itu bisa dicek, ya kan? Pak Erick Thohir juga waktu tahun lalu di statement seperti itu gitu. Dengan penjualan properti yang setahun itu mungkin nggak sampai 1 juta, kadang 1 juta pas gitu ya. Artinya masih peluang masih banyak. Tapi balik lagi ya, tergantung kebutuhannya sama kemampuannya. Ya, karena ini pemerintah punya program ada namanya rumah subsidi, ya kan? Dengan rumah subsidi ini cicilannya flat seumur masa kredit.
ya dengan bunga tertentu gitu kan. Nah balik lagi sekarang ini kalau nggak punya tempat tinggal ya kan, pilihannya apa? Sewa atau ngekos atau di pondok mertua indah atau rumah orang tua gitu kan. Opsinya gitu aja gitu kan, pilihannya gitu. Nah tapi kak dibilang sulit enggak juga. Kita lihat ya realita ya. Sekarang ini malah menurut saya bisnisnya lagi berkembang. Menurut saya ya, ini pandangan saya. Bisnis properti lagi berkembang. Kenapa? Oh, okay. Sekarang ini, saya jujur nih ya, ini saya sama partner-partner kita lagi cari tempat buat padel. Dan berapa banyak bisnis yang lagi viral sekarang ya? Yang lagi viral sekarang. Jadi kayak turunan dari tenis. Betul. Gitu ya, kayak padel ini. Sekarang ini kita lagi cari 5.000 meter gitu kan. Dan agak sulit gitu. Dan kalau kita lihat berapa banyak nih sekarang lagi open padel kan. Artinya kebutuhan properti kan. Betul. Ya kan, dan tau gak padel 1 jam itu kurang lebih 250 sampai 400.000 1 jam. Kalau saya hitung bisnis, wah ini daripada bisnis hotel gitu. Mendingan bisnis padel. Bayangin 1 jamnya segitu. Iya betul. Saya juga punya bisnis biliar kan. Iya. Biliar saya 1 meja paling 50.000 sejamnya. Iya. Ada yang 25.000 ya. Ada yang 25.000 biliar ya kalau di promo gitu kan. Iya. Tapi tadi kita tergantung sudut pandang, supply demand. Kalau kita lihat, wah bisnis properti, yang tadi yang bukanya banyak gitu, yang buka resto dengan konsep-konsep baru juga banyak kan, yang lagi viral. Kayak anak-anak muda pengen deh punya kafe. Iya, pengen punya kafe, pengen punya gimana ya, idealis tersendiri gitu kan, punya impian dan lain-lain gitu. Jadi sekali lagi kita mesti lihatnya dari supply demand. Ya, ada 3 kondisi dalam tahapan kehidupan manusia gitu kan. Ya, kalau pertama yang lagi survive tuh mungkin karena PHK, ya kan, bisnisnya terganggu, ya kan, ya bisnisnya nggak jalan dan lain-lain. Nah, ini kondisi survive. Jadi mau mikirin makan aja pusing. Realita gitu ya. Di sini mikirnya, boro-boro tuh mikirin main padel lah, mikirin makannya pusing misalnya gitu. Ya kalau lagi kondisi survive, ya kita nggak tahu, ya harus ya berjuang, gitu, berjuang. Ya tapi ada kondisi lagi stabil, ya kan, kerjaan oke, bisnisnya oke, gitu kan ya. Nah itu ya mungkin ya kalau emang kebutuhan punya properti, ya sekarang kata-kata orang-orang the have atau orang-orang yang tetaplah butuh properti. Ya kan mau kerja di kantor aja kalau misalnya kita tinggalnya di luar kota, pasti kan butuh. Iya butuh mungkin kontrakan atau kos-kosan gitu. Ya boleh dicek lah kos-kosan atau kontrakan dekat office gitu, pasti rata-rata full. Dan rata-rata harganya tinggi. Itu pasti karena ada supply dan demand. Ya. Nah, kalau memang jauh dari office, jauh dari rumah sakit, jauh dari tempat keramaian, ya mungkin okupansinya rendah dan lebih rendah. Ya balik lagi supply dan demand. So kita mesti lihat ini. Jadi kita mesti lihat, tadi saya kasih contoh, ya bahwa masih banyak permintaan. Gitu. Ini saya dan partner gitu kan, kita mau buka beberapa tempat untuk padel ya. Itu aja banyak sekali yang udah keisi nih. Udah nggak bisa, gitu kan, berebutan loh, gitu istilahnya seperti itu. Dan kita mesti lihat apa trennya masuk momentum itu. Makanya saya bersyukur waktu itu saya masuk di momentum yang properti lagi naik. Nah sekarang kondisinya kalau dilihat, banyak PHK dan lain-lain, itu kayak ekonomi kayak aliran air gitu kan, ada yang turun, ada yang naik, gitu kan, pasang surut gitu. Nah, kita mesti berada di wave-nya yang lagi pasang. Kalau mana yang surut, ya kita tinggalin, gitu. Saya punya teman juga, ya dia punya bisnis tadinya resto, begitu padel lagi hype, dia ubah jadi padel. Jadi mana yang lagi surut, dia pindahin jadi ke pasang. Langsung income-nya melejit lagi, gitu. Jadi mesti sebagai pengusaha kita mesti jeli melihat peluang-peluang opportunity yang ada, dan itu nggak bisa di duplikasi lagi. Saya kata, nantilah momentumnya, nggak bisa. Jadi mesti ride the wave. Kalau pas lancar gitu kan, ya mesti lihat momentumnya kapan lagi ini langsung ikut. Berarti kalau bisnisnya rubah-rubah juga sebenarnya nggak apa-apa juga ya, ngikutin yang lagi. Pivot ya, bisa bilangnya pivot ya. Iya, ada main utamanya, tapi ada juga yang pivot gitu. Karena tadi balik lagi, lihat supply dan demand.
Oke. Ketika demand tinggi kayak sekarang nih, padahal nih demandnya tinggi sekali, Iya. semuanya full. Kita lagi mau meeting nih sama ada partner mau meetingnya di tempat padel gitu kan ya, di Jakarta Selatan itu rata-rata full semua. Iya. Full. Karena artis-artis sekarang juga padel semua. Itulah realita, makanya Iya. saya punya partner, kita punya bisnis biliar karena saya dulu emang main biliar bareng waktu zaman masih jadi sales gitu kan ya. Akhirnya kita bikin tempat biliarnya juga rame, ya kan? Kita bikin turnamen, ya kan? Kita bikin activity, meet the master misalnya. Jadi yang penting ada activity. Iya. Selama itu activity, wah Bisa rame. bisa rame. Ya kemarin kan ketemu Priska kan ternyata timnya Priska ada anak pelajar, pemain biliar sama saya gitu kan. Kok yang punya ini gitu kan? Iya, dia bilang gitu, iya. Nah, kita bikin program-program, promo. Ya, jadi ya itu tadi tergantung gimana sudut pandang kita melihat momentumnya seperti apa. Gitu. Oke. Nah, terus Pak, pertanyaannya. Jadi kebetulan saya itu juga punya beberapa tetangga rumah yang agent properti, gitu. Cuman kasusnya salah satunya itu ada yang karena dia berhenti dari pekerjaannya, terus akhirnya dia bingung mau kerja apa. Kebetulan tetangganya lagi menawarkan rumah yang tolong dibantu dijual, akhirnya dia mulai dari satu berhasil, terus dia jadi agent. Nah, pertanyaannya nih Pak, kalau untuk orang-orang baru yang misalnya dia mau jadi agent properti, gitu, tapi dia nggak tahu cara mulainya seperti apa, dan dia belum punya target siapa yang mau dijual, gitu, karena ada beberapa teman saya yang waktu ngobrol gitu kan, dia bilang, tapi saya punya kok kenalan di daerah Kupang, di daerah mana yang bisnis ini, bisnis itu. Nah itu kan memang dia sudah punya nih gitu kan, lingkungan yang orang-orang berada yang mungkin ada kemungkinan dia beli properti. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang baru mau mulai gitu kan, nah itu gimana Pak? Oke. Balik lagi, menurut saya mindsetnya dulu nih. Tadi supply demand properti itu selalu ada. Betul. Entah itu gini, kadang orang rumahnya kebesaran dia pengen switching ke rumah jadi kecil. Ya, begitu kebalikannya juga, yang kecil jadi besar, pengen besar. Ya, kadang yang orang udah tua, ya, istilahnya udah senior gitu kan, tinggalnya cuma suami istri doang, anak-anak udah masing-masing udah punya rumah tangga sendiri. Itu yang tadi rumahnya kayak istana, ya pengen jadi kecil, pengen mungkin yang apartemen aja lah, ya kan, lebih nyantai, banyak fasilitas, nggak perlu yang ngepelin, nggak perlu pembantu banyak gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. Nah kita mesti tahu, kita mesti bisa melihat dan memberikan manfaat. Jadi buat teman-teman yang baru pengen gabung di dunia agent properti, nah ini sekali lagi ini kesempatan yang bagus karena kita bisa memberikan manfaat buat bantu orang. Ya. Nah, tapi kita nggak bisa sembarangan main langsung sodorin jualan. Kita harus tahu dulu kebutuhan orang itu apa. Jadi misalnya contoh, kayak misalnya orang mau beli ya, nah kita harus cari tahu alasan dia mau belinya seperti apa sih. Dia pengen areanya di mana, ada ketentuan seperti apa yang dia ingini. Jadi saya pernah punya pengalaman nganterin, kebetulan nganterin teman saya sendiri gitu mau beli properti itu 38 kali. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Di properti ke-38 itu baru deal. Oh oke, jadi maksudnya dia ngelihat 38 properti yang berbeda. Berbeda, gitu ya? Iya. Karena kan tadi, ya ini bisa dibilang sebagai nggak juga sebagai patokan, tapi ini sebagai motivasi. Jangan cuma nganterin 5 kali udah down. Iya. Realita ya. Jadi harus mindsetnya membantu, helping dulu. Ya, saya selalu ngomong kepada agen-agen properti, kalau mindsetnya mindset selalu duit, agak bertolak belakang, nanti melayani ini nggak maksimal. Tapi kan ada yang orang-orang memang karena membutuhkan duit. Yes, memang membutuhkan duit. Dia bekerja sebagai agen properti yang penghasilannya tidak terbatas. Iya, tapi tadi balik lagi, kita kan helping people. Kalau kita bantunya begitu ke-5 kali udah belum. Auranya berasa kan. Kalau kita melayani kan, oh belum cocok. Kenapa nggak cocok nih? Udah marah duluan. Kebanyakan gitu kan, pengen cepet-cepet
Ya memang, sekali lagi balik lagi, memang butuh. Tapi kerja itu nggak bisa asal-asalan. Kerja kantor juga butuh uang dong, misalnya kerja di kantor. Tapi kalau dia kerjanya asal-asalan, ya kan, akhirnya di PHK juga. Betul nggak? Tapi ada CEO yang di PHK juga Pak, CEO gadget. Oh pasti, balik lagi pasti. Balik lagi semua itu kan punya pola ini. Betul. Ya kan, sesuai nggak sama habitnya atau term and condition dari kantor. Ya nggak semua CEO juga cocok gitu. Ya kan, bisa juga mungkin. Ya kadang juga kan setiap perusahaan pengen dulu coba. Tapi kalau nggak cocok ya dilepasin. Bisa kan seperti itu. Nah, tadi konsepnya lagi adalah saya selalu bicara kepada semua agent properti gitu kan, konsepnya melayani. Nggak usah jauh-jauh. Kamu pengen beli baju nih. Kalau sales SPG baju ngelayanin lu asal-asalan, males. Ya, simpelnya gitu aja. Iya. Ya kan? Banyak toko baju yang lain. Ya kan, kalau melayaninnya, kalau kayak si Puspa Ayu tuh, yang trending di kan dia jualan baju juga kan. Iya. Akhirnya kan nyaman. Kalau perlu main dilayanin dia gitu. Apa-apa dia cari dia gitu kan. Nah, itu. That's the big difference. Kenapa agent property ada yang sukses? Kenapa ada yang it's not my job, it's not nggak cocok nih sama nggak bisa. Ya kan? Ya gimana kita bisa bikin konsumen nyaman? Ya kita dengan melayani tadi kan, dengan melayani. Ya dengan kita melayani dengan baik, ya kita ya bisa kata ekstra mas, ya kan? Akhirnya orang puas, akhirnya rekomendasi. Lu kalau apa cari dia. Rekomendasi is the most powerful. Karena dapat trust. Makanya kenapa kalau udah orang dipercaya, kepercayaan itu harus dijaga. Jika dijaga, banyak opportunity yang dapat, bisa kata diberikan. Gitu. Nah, saya awalnya tadi dari konsultan, dari small project, akhirnya berkembang sampai big project. Saat kita dipercaya dengan big project, lalu dipercaya dengan big project, otomatis kan setiap penjualan yang saya dipercaya dapat semua, banyak semua. Bisa kata seperti itu. So buat agent-agent properti di luar sana, pastikan ujung-ujungnya dari agent pengen buka kantor agent, dari buka kantor agent mungkin lebih lagi, ya kan? Bisa kata seperti itu kan. Nah, so ya mesti step by step karena peluang ini unlimited income. Dan unlimited income, effortnya juga mesti unlimited. Bisa kata seperti itu kan. Jangan limited. You baru ngantar 5 kali ditolak udah lemes, udah ini gitu, nggak cocok nih gitu kan. Jadi seperti itu. So memang sukses itu nggak mudah. Kalau semua mudah ya semua sukses. Iya kan? Iya. Any kind of business gitu. Saya kemudian kan tadi ada bisnis biliar juga. Di biliar pun sama. Ketika kita nggak melayani dengan baik, nggak bikin event, nggak bikin nyaman, orang kabur. Orang kabur. Wah nyaman sih, udah banyak pilihan. Bisa kan seperti itu. So ya kita harus membuat ya customer kita nyaman. Ya kadang kita mesti ingat gitu sama konsumen gitu kan. Bisa kan seperti itu. Ini realita yang terjadi dan bahkan saya banyak nih di bisnis saya kenalin lagi tuh, kenalin si ini butuhnya apa, dikenalin, akhirnya ya jadi orang suka, gitu sih. Kita bantu lah, kayak misalnya nih pembeli kita bisnisnya apa, nah, kita bantuin, boleh dong kita bantu. Misalnya dia bisnisnya restoran, nasi goreng, boleh kita bantu posting mungkin di WhatsApp kita, di story, oh nasi goreng ini enak nih, itu impactful. Karena nanti kalau kita butuh mereka juga akan bantu. Yes. Gimana caranya orang ingat kita juga, ya. Jadi tetap berkelanjutan. Gitu. Saya pernah dapat project dari salah satu klien saya juga gitu kan, akhirnya kasih project yang lumayan besar gitu. Karena ketika mereka dilayani secara puas, itu meninggalkan jejak di memori mereka. Itu camkan saya. Jejak di memori mereka. Dan itu ketika ingat, ini orang saya akhirnya dapat kesempatan gitu kan. Seperti itu. Kayak tadi ya kita ngomong kan. Saya jadi lupa gitu kan. Wah ini dikasih tahu nih. Nah itu part of personal branding. Makanya kenapa seorang engineer property pentingnya muncul sering di
layar kaca di handphone ataupun di TV ya. Kalau di TV kan sekarang bisa media sosial ya, bisa nonton di YouTube kan. Nah itu mungkin karena ketika itu udah tas gampang kan. Tapi kita harus jaga kepercayaan ya. Misalnya kalau kayak agent, itu kan ada agent yang mereka sendiri sama ada yang gabung ke apa ya namanya kantor kan? Kantor property agent ya. Nah itu sebenarnya lebih better mana sih Pak? Bahasanya gini, ada yang bisa kata broker tradisional jadi sendiri ya. Jadi dia kayak punya cari rumah sendiri. Kayak franchise. Entah itu lokal franchise ataupun yang misalnya kayak Rewide, saya boleh ya sebut brand ya, Rewide, Era, kita kan sekarang banyak ya. Nah itu balik lagi. Tergantung dari tas, karena ada juga yang kayak broker tradisional karena dia nampungnya udah luas, dia bisa jalan sendiri tuh. Misalnya dia fokus sama area tertentu gitu, ya kan? Kata-kata semua udah dia pegang, udah kenal. Iya. Dia udah tahu secara detail, oh ini harga pasaran segini. Kalau dia lagi jual BU, dia udah tahu. Dan rata-rata dia udah punya investor atau klien-klien yang siap ngambil, karena fokus di area tersebut. Nah tapi balik lagi. Kalau untuk yang newbie, ya saran saya ya tadi mungkin bisa bergabung di kantor agent gitu kan, karena bisa ada yang ngarahin. Tapi kalau yang udah bisa jalan sendiri, ya silakan. Terus ada nggak sih tips-tips untuk milih, kan kantor agent banyak ya? Ya. Gimana cara milih kantor agent yang terbaik? Oke, saran saya pertama dulu deket rumah aja dulu. Oh gitu. Itu paling utama tuh. Kenapa? Ya gampang. Bukan gitu. yang terkenal dulu. Dari situ kita bisa lihat yang paling nyaman menurut saya dekat rumah dulu, karena gini, kita everyday loh. Oke, dulu saya juga cari yang dekat rumah. Karena setiap hari harus kita dibolak-balik kantor untuk apa? Ya di briefing dan lain-lain. Kalau saran saya ini balik lagi ya. Kalau misalnya terkenal tapi jauh, butuh waktu sekitar 20 kilo. Nah, itu lumayan. Ingat loh, di agent properti ini nggak digaji. Jadi less untuk biayanya dulu. Nah, nanti dari setelah itu baru kita pilih-pilih mana yang kurang lebih cocok dengan yang kita sukai. Karena ada kantor agent yang dia fokusnya hanya kerjasama sama office only, penjualan office. Ada yang residential only, ya. Ada yang mungkin covering tanah untuk pergudangan, ada juga yang mix. Sebenarnya agent properti banyak yang kerjasama sama developer. Jadi kita tinggal datang ke kantor-kantornya, nanti lihat dong dari kantornya kan udah ada feel ya, ini bonafitnya nih, gitu kan. Terus apa aja yang project-project yang mereka ada kerjasama itu biasanya kelihatan. Tapi balik lagi ini semua pilihan, ya. Tergantung nyamannya di mana, ya, terus pengen fokusnya ke area mana, ya itu balik lagi. Kalau range property sendiri itu di mana Pak? Oke, kalau kita untuk rent property, kita kantornya di Central Park. Oh CP? Iya, kantornya di Central Park, kita lebih di sana. Tapi karena kami kan kebanyakan project ya, ya jadi saya kebanyakan keliling project. Karena kantor kita kantornya di shop house di Medit 2 gitu. Cuma di situ kebanyakan paling cuman admin ya, karena mainnya kan lebih ke project. Tapi di situ juga ada listing rumah-rumahnya. Nah, kita kebetulan nggak main secondary. Gitu. Jadi project primary only. Khusus yang dari pertama. Iya, gitu. betul. Gitu. Okay. Kenapa? Saya memilih bisnis modelnya yang seperti itu. Dulu kita juga punya agent property sama kantor agent property yang masalah secondary dan lain-lain, ya. Karena kita pikirnya untuk mindset scale up-nya ya. Untuk scale up-nya kita lebih fokusin karena fokus kan ke primary project, fokus, terus juga untuk ngembangin timnya juga fokus. Dan bisa penjualan karena lebih fokus, lebih terukur. Karena kalau secondary kan tadi mesti nganterin 35 kali gitu kan, bisa kata
Dan juga kalau secondary itu kan semua bisa masarin. Iya. Oh, kalau yang pertama itu nggak bisa ya? Kalau yang pertama itu karena kita udah ada kontrak eksklusif, gitu kan? Oh, jadi hanya semuanya, bisanya. Oke. Dari tim saya, dari tim kami gitu. Oke. Nah, tadi kan kalau secondary misalnya rumah. Contoh di rumah di daerah Tanjung Duren, misalnya kan. Nah, semua agent bisa masarin kan. Nah, kadang kita nggak tahu update-nya nih. Dari agent mana yang masarin, dari mana-mana gitu kan. Karena semua kantor bisa masarin, tergantung pemilik properti. Seperti itu. Jadi, buat saya pribadi, kita pilih bisnis modelnya ubah yang seperti ini. Oke. Terus Pak, kalau misalnya nih dari dunia properti sendiri, itu siapa idola atau tokoh yang menjadi panutan untuk ngajarin Bapak sampai bisa sukses sekarang ini? Ini yang saya selalu ingat. Gitu. Ini yang saya terapin juga di bisnis saya. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Setiap orang. Satu orang punya rezeki masing-masing. Ketika satu orang ini bagiin kita, maka rezekinya juga kita. Nah, ini implementasinya dalam real life. Oke, saya punya tim, dia bisa tim salesnya kita bisa rekrut member as a freelance gitu kan. Dan freelance ini kita membuka lapangan pekerjaan yang kayak sifatnya kayak agency sana gitu kan, tanpa digaji, tapi mereka bisa kalau mendapatkan income. Nah, setiap satu orang punya rezeki masing-masing gitu. Nah, siapa tahu ketika dia bantuin, jodoh, cocok keluarganya ada yang beli atau apa, itu belum terjadi, banyak hal yang terjadi. Ketika si ini gabung, contohnya kayak contoh ya, waktu itu saya kan coba itu referensi, tahu-tahu ini kakeknya mau beli gitu. Dan pas kakeknya bisa belinya lewat orang tersebut gitu, lewat dia dan kakeknya dapat income gitu kan. Seperti itu. Nah, itu salah satunya. Terus banyak lagi patung biasa ngeluarin kan. Nah, saya ini lagi faktor kali, jangan faktor tambah. Banyak orang ngandelin diri sendiri. Kalau faktor kali gitu kan nih, itu tadi mirip sama yang Pak Mokhtar ini kan ajarin kan. Nah, jadi makin banyak orang yang bantu makin bagus. Jadi saya membuka peluang-peluang yang mau jadi bisa kata freelance karena content creator atau siapa mau dapat income tambahan ya. Jadi ini polanya sama kayak bisnis affiliate, gitu kan, affiliate. Dan sekarang ini kalau saya lihat kita kerja dulu gitu, ya kan. Banyak orang kan pengennya gaji tinggi tapi nggak mau kerja, kerjanya mau minim gitu. Iya betul. Aduh nggak cocok nggak. Iya. Kalau if you ada di content creator gitu kan, lu berkarya dulu, konten dulu gitu. Nanti udah baru ada brand-brand masuk. Udah ada yang ketika di luar ada. Saya selalu bilang kepada yang baru-baru gitu kan, fokusnya berkarya dulu. Ya, terus hindarin tuh yang bisa kata gosip lah, yang agama lah, jangan gitu. Kalau being content creator ya, yang nyenggol-nyenggol orang jangan. Kalau saya jangan gitu. Lebih baik kita ya step by step berkarya, bukan gara-gara nyenggol. Bukan gara-gara gosipin orang, tapi berkarya karena kita punya konten yang bermanfaat. Nah, saya kan selalu edukasi seperti itu. Nah, jadi balik lagi, content creator berkarya dulu. Nanti karyanya ketika banyak yang dikenal, saya ada satu video yang tiba-tiba FYP kan ya. Nah, akhirnya orang jadi ngikut. Nah, dari situ kebuka peluang-peluang, brand lah, terus kerjasama lah, peluang bisnis lah, dan lain-lain. Ya tapi kita harus jaga. Jadi saya juga dalam menawarkan atau kerjasama, saya lihat juga kalau saya nggak mampu, saya lebih saya enggak. Tapi kalau saya nomor satu. Tapi ketika saya yakin nih, bisa nih, sesuai sama potensi saya, iya kan, kita jalanin gitu kan. Tapi emang segala sesuatu kan butuh waktu. Betul. Tapi ketika kita jalanin sesuai dengan potensi kita, ya ujung-ujungnya sih peluang suksesnya lebih besar. Terus Pak, kalau 5-10 tahun lagi, itu apa aja rencana bisnis yang Bapak mau jalanin selain padel ini? Jujur ya, kita nggak tahu sih. Padel ini kan baru 2 bulan ini. Iya, baru beberapa bulan. Iya, baru 2 bulan ini.
untuk lihat ini. Tapi kalau di my strong point, saya lihatnya dari sisi saya adalah pemasaran. Gitu. Saya ngerti kekuatan saya di ide-ide kreatif, terus ide inovatif. Nah, saya mungkin maksimal di strong point saya, tapi dikombin sama apa yang lagi hype. Gitu. Ya kan? Jadi kita mesti lihat kenapa bisa sukses, kenapa nih lagi hype ini, ya kan? Kita nggak bisa lawan arus, tapi kita bisa ngikutin arus dan kita bisa ikutin pola suksesnya. Menurut saya sih itu sih. Oke, baik. Katanya 5-10 tahun lagi, we never know nih. Ya kan, tapi ya kebutuhan sama sandang, pangan, papan, dan entertainment, I think is still ini. Iya, karena semua orang pasti butuh 4 hal ini. Iya, entertainment kan turunannya banyak ya. Iya, betul. Entertainment turunannya banyak ya. Karena semua orang udah kerja butuh hiburan juga. Yes, definitely. Makanya banyak orang yang ngabisin di sosial media sangat-sangat lama durasinya kan. Iya, betul gitu. Sekali. Makanya karena orang banyak di sosial media, kita mesti nyemplung di sosial media. Supaya kita juga bisa terlihat sama banyak orang. Supaya bisa terlihat. Ya, sekarang nih, saya punya teman-teman pedal, itu sebenarnya bukan cuma olahraga, it's a networking. Ya. Itu juga terus udah gitu lifestyle, terus udah gitu ya foto-foto keren. Ya kan? Nah, banyak sekali bisnis-bisnis yang deal di pagar dulu. Mainnya santai, karena udah itu dong, karena kan di random nih, bisa networking. Ya kan? Nah, ini salah satu kita bisa berkenalan sama orang baru. Oh, begitu lagi istirahat bisa ngobrol-ngobrol, oh bisnis apa, gini-gini, bisa tercipta. Gitu sih. Keren, luar biasa sekali. Mungkin Pak, terakhir, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda gitu, apalagi kan sekarang mungkin lagi banyak yang PHK ya, gitu, mungkin banyak anak-anak muda yang sekarang mau berbisnis, tapi mungkin modalnya sangat minimalis, tapi dia pengen punya bisnis dan gimana caranya bisa survive, apa pesan Bapak? Simple sih, lakukan yang ada di tangan. Yang ada di tangan apa sih? Misalnya handphone punya dong, ya kan, media sosial punya dong. Bantu bisnis orang lain dulu, promosiin bisnis orang lain dulu. Menurut saya simpel. Misalnya lu punya temen nih, teman-teman lu, ya lu bantuin aja dulu bisnis dia. Kan kita nggak punya bisnis kan, kita nggak tahu nih bisnis apa kan, modal minim kan. Ya udah, bantu aja dulu. Dengan lu bantuin, ya kan, nanti wah happy dong. Artinya percaya dong, ya kan. Dengan percaya, suatu saat mungkin dia buka peluang apa, dia mau besarin atau apa, pasti dia saya belanja nih, bisa kata belanja nih. Lu bantu yang gratis awalnya, ya kan. Kalau lu bantu gratis dan efek, kalau ada peluang-peluang yang lebih besar, dipercaya siapa yang dipercaya dulu. Betul loh, make sense ya. Nah, cuma banyak orang malas ngebantuin orang, malas lihat orang suka, malas lihat orang sukses, malas ngebantuin orang, gitu kan. Makanya konten-konten creator dia tahu polanya. Iya kan? Iya, nggak salah kalau rezekinya nggak jelas. Nggak salah brand. Dia konten-kontenin dulu banyak-banyak. Apa nih? Misalnya konten makanan. Dia keliling dulu tempat-tempat restoran makanan dan padahal dia ngabisin duit loh itu. Dia ngabisin duit. Beli. Dia ngabisin duit. Nah, sebenarnya gitu. Gampang kalau bantu aja temen lu yang punya resto. Betul nggak? Bantu aja temen lu yang punya kantin. Bantu aja temen lu yang misalnya usaha pakaian atau apa, dibantu dulu, ya simpel. Barter kali ya? Ya, menurut saya ya, ketika lu bantu, lu kan eksis. Ketika lu eksis, lu kenal di mana-mana. Ya tadi kita ngobrol, wah, Kobi mas saya tahu nih. Saya nggak tahu. Terus sekarang orang-orang pergi kenal di mana? Karena saya udah bantuin orang secara random. Iya. Dari dulu pas pandemi UMKM. Nah kan, waktu pandemi kita bantuin aja UMKM. Yang mau dibantuin iklan, dibikinin silakan. Ya kan, saya beli boleh, mau ngasih oke. Ya kan, saya bilang banyak begini. Jadi di rumah banyak banget. Habis itu saya lempar-lempar lagi, bagi-bagi lagi. Dari situ orang lihat, nah makanya itu salah satu media range jadi muncul ada. Jadi we happy people with proper itu. Jadi ada investor masuk, misalnya gitu. Jadi anak-anak muda, udah deh, simple things, bantu aja orang lain. Itu jadi bisnis lagi loh. Bisnis lagi apa? Affiliate. Ya kan? Nah makanya affiliate
Tapi sekarang banyak lagi ketika ini bilangnya, oh kerja Odi, jadi kan mindsetnya salah. Betul. Ketika mindsetnya salah, apa yang dilakukan? Wah ini kerja Odi, nggak ini. Yang tadi awalnya udah salah, dilanjutin makin salah. Betul. Kalau awalnya bantu, namanya bantu tulus, bisa kata. Lu ya udah, ya bantu aja, bantu temen lu, gitu kan. Kita nggak bantu pinjemin duit tuh, kita bantu promoin orang. Nah kalau kita bantu promoin terus bilangnya kerja Odi, itu udah salah mindset. Iya. Karena membantu itu kan kita yang menawarkan bantuan. Yes, kita menawarkan bantuan dan ya udah hasilnya apa kita nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Jadi kayak saya waktu jadi content creator bisa masuk rumah satu dari yang lain, awalnya saya keliling aja developer, ada 100 developer saya keliling, saya bantuin promo gratis rumah-rumahnya, saya review misalnya kayak gini, review gratis. Akhirnya kita dikenal dengan dikenal, oh dulu ya, waktu dulu ya, oh sekarang kan polanya udah beda lagi. Nah kayak sekarang agen properti, ya kan agen properti, sering-seringlah konten, sering-seringlah eksis. Ya ada salah satu tiktokeran yang gue tunjukin, gitu kan. Tiba-tiba eksis banget. Kalau lihat di bawah, itu mungkin ratusan konten yang dia lakukan, bisa kata for free, ya kan. Terus satunya langsung booming. Ada seperti itu. Karena udah kebiasaan, udah jadi habit. Mau kerja apapun, udah jadi habit. Itu suksesnya punya gitu. Jadi kesalahan kalau atlet, ya atlet berlatih terus aja. Tapi tidak pernah momentumnya apa gitu kan. Ada yang salam dari Binjai itu, konyol. Sekarang jadi CEO di Holywing Group kan, Holywing Sport kan. Kan, ya tadi konyol itu berawal dari, tapi kan eksis konten. Nah itu dia. Apapun nanti hasilnya, ya we never know. Tapi ketika kita konsisten di konten, edukasi dan lain-lain, orang kenal dan momentum itu dibandingin ini lebih dikenal. Gitu sih. Terima kasih banyak Pak Ruby atas waktunya sudah mau sharing sama teman-teman semua di sini. Jadi pembelajarannya adalah kalau misalnya kita mau coba sesuatu dan mungkin nggak berhasil gitu di pertamanya, tapi jangan putus asa, coba kedua, coba ketiga, siapa tahu nanti dicoba keberapa kali kita bisa merasakan hasilnya. Jadi sampai jumpa.